beberapa hari lagi kita akan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan beberapa hari yang bisa dihitung dengan jari, tepatnya Sabtu malam Ahad, kita akan memasuki salah satu dari malam-malam penting, malam ijabah doa, malam turunnya rahmat, malam turunnya ampunan, sekaligus malam penentuan nasib, malam revisi penentuan nasib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, yang disebut dengan nama malam nisfu Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan di malam-malam mulia ini? Mudah-mudahan khitamuhu misik, akhirnya jadi yang terbaiknya. Mudah-mudahan diakhiri dengan kebaikan-kebaikan, seperti yang sering disampaikan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, siapa yang suka memuliakan akhir-akhir sesuatu, Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Semoga aja kita yang memuliakan akhir majelis pada hari ini, Allah memuliakan akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita awali dengan kita baca niat bersama-sama, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat, ilmu yang akan jadi bekal untuk menuntun kehidupan di sisa umur kita hingga datang hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa awliyal kauni ajma'in wa khususan la sayyidina muhajirin Allah Ahmad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidil Habib Abdurrahman Asgaf Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy'ah Abu Bakar bin Salim wa Usuli Mafurim Tamar Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Aulad Haddad Ahmad bin Zana Habsyi Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in thumma ila arwahil awliya tis'ah alladhina nasyaruddin fi biladil Indonesia anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allah Subhanahu wa taala bilang,
dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah, Allah menghapus ataupun menetapkan nasib kehidupan manusia. Wa indahu ummul kitab, sebab dialah sang pemilik ummul kitab. Ummul kitab itu lauhil mahfud. Jadi Bu, ini saya kasih tahu. Kamu besok apa yang akan terjadi padamu, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah tahu, malaikat tahu. Sebagian hamba-hamba Allah ada yang diberitahu. Mereka bisa lihat catatannya. Sebab catatan nasib manusia itu tertulis di dalam sebuah kitab. Di dalam sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ada tuh di atas langit sana itu. Tempat yang sempat dilihat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih adik-adik yang sampai datang umur hampir kepala 3. Kepalanya ada 3. Enggak, maksudnya umurnya ya Bu ya. Tapi belum datang juga jodohnya, kamu bertanya-tanya. Kiranya apakah ada jodoh saya di dunia ini? Gak usah dijawab, ada katanya. Gak misal kamu bertanya-tanya. Nah ini nasib hidupmu nih, apakah nanti akan berjumpa dengan jodohmu ataukah sampai dengan meninggal dunia tak akan pernah datang jodohmu, misalnya gitu, dunia ya. Sebab kalau di akhirat sih saya ngarepin semuanya bernikah dah. Di akhirat semuanya saya harapkan berpasangan. Ini aminnya pada bingung gitu. Diaminin apa enggak nih ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Tapi di dunia ini kan kita nggak tahu gitu. Nah, kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Termasuk juga nih adik-adik yang mungkin menjanda berapa tahun. Akankah datang kembali jodoh saya? Akankah akhir kehidupan saya? Allah perkenankan saya untuk di bulan Ramadan berbuka dengan yang manis. Nah, itu kan kamu nggak tahu gitu. Siapa yang tahu? Allah. Siapa lagi yang tahu? Malaikat-malaikatnya Allah. Dan terkadang Allah bukakan isinya Lauhil Mahfuz kepada beberapa hamba-hamba tercinta di sisi Allah atau kepada beberapa makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti syayatin dan terutamanya seperti setan-setan dan terutamanya adalah iblis. Jadi itu si setan terus bangsa jin itu emang suka ngintip. Berarti kalau ketemu orang suka ngintip, mirip ama, suka ngintip tuh. Mereka suka cari tahu apa sih isinya, gimana sih nantinya. Akhirnya dikasih tahu. Udah tahu nih si hasil ngintip nih, kemudian dikasih tahu sama orang-orang yang collab sama mereka. Ada tuh kan yang suka collab sama bangsa jin, suka collab sama setan, terus nanti orang datang kiranya presiden yang akan terpilih 2029.
pemilihan yang akan datang? Itu siapa gitu? Emang itu udah ada Ustazah di Lauhil Mahfudz? Udah ada. Yang terpilih 2024 juga udah ada. Sampai akhir kehidupan Indonesia nih, kayak gimana nanti ke depannya, nah itu semuanya udah ada, catatan nasibnya Indonesia tuh udah ada teman-teman, udah ada. Ada di dalam kitab namanya Lauhul Mahfudz. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi dari sini kamu tahu, belum tentu yang tahu isinya Lauhil Mahfudz itu orang mulia. Kadang-kadang hasil ngintip tadi itu, kadang-kadang hasil ngintip, hasil curi-curi dengar, curi-curi lihat gitu. Si bangsa-bangsa makhluk-makhluk halus tadi itu. Nah ada juga para wali-wali yang tahu-tahu juga banyak. Yang ngasih tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Banyak teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi kalaupun, nih saya mau kasih tahu perkara penting. Kalaupun sampai ada orang mulia sekalipun. Apalagi orang-orang nggak mulia ya. Ini orang mulia. Kamu tahu ibadahnya, kamu tahu kesolehannya, kamu tahu kebaikan-kebaikannya. Manusia nih, seorang manusia soleh. Seorang entah laki-laki entah perempuan, orang soleh memberitahu kepadamu tentang nasibmu ke depan. Itu adalah apa yang dia lihat di Lauhil Mahfudz atau apa yang diperlihatkan di Lauhil Mahfudz. Benar berarti Ustazah? Benar. Tapi Lauhil Mahfudz adalah makhluk. Dan semua makhluk bisa menerima perubahan. Ingat, Lauhil Mahfudz adalah makhluk dan semua makhluk itu bisa menerima perubahan dan pergantian. Karenanya, kalau ada seseorang yang meramalmu, memberitahumu tentang masa depanmu, jika bahkan orang itu adalah orang soleh sekalipun, jika bahkan orang itu adalah seorang wali sekalipun, saudariku sekalian, apa yang ada di Lauhil Mahfudz dapat berubah, dapat berganti. Ini penting buat saya sampaikan. Kenapa gitu? Agar apabila ada kabar-kabar gembira yang disampaikan sama mereka, cukup sebagai kabar gembira saja, jangan sampai jadi sesuatu yang dapat memperdaya dirimu. Misal ibarat kata nih, ada seorang wali bilang, kamu adalah ahli surga. Misal, amin aja. Misal, ya. Misal ada seorang wali bilang, kamu adalah seorang yang tempatnya di akhirat nanti surga Firdaus yang paling tinggi. Amin lagi. Misal. Walaupun emang kayak nggak pernah juga ya ada seorang wali apalagi gitu yang ngasih tahu kita hal yang seperti itu. Tapi andai ada yang kayak begitu, itu cukup jadi kabar gembira aja. Menunjukkan bahwa jalanmu sudah benar. Akan tetapi jangan membuatmu jadi terpedaya. Kayak yang maksiat berarti gak apa-apa nih. Nyolong duit laki kagak apa-apa nih. Jewer-jewer anak, gitu ya, ngata-ngatain suami, gitu kan, ngata-ngatain orang, gitu, kayak nggak apa-apa nih udah surga ini. Jangan pernah terpedaya,
Sebab seperti apapun, ya, kayak apapun yang disampaikan sama orang soleh sekalipun, itu hanyalah yang paling mentok yang dia bisa lihat adalah Lauhul Mahfud. Dan Lauhul Mahfud, sekali lagi saya ingatkan, meskipun ia adalah kitab berisi nasib kehidupan, tapi ia adalah makhluk. Dan makhluk seperti apapun tinggi nilainya, tetap aja dapat menerima perubahan. Sesuai dengan firman Allah yang tadi telah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah dapat menghapus ataupun dapat menetapkan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Allah bisa menetapkan ataupun menghapuskan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Makanya saya pernah diceritakan guru saya, salah satu kiai di Jawa Tengah sini. Dia bilang ada seorang ahli tauhid, ahli ibadah pada Allah. Dia ibadah aja gitu. Ibadah aja dia. Satu hari dia datang kepada seorang kiai. Ahli ibadah yang ngerti ilmu tauhid. Kenapa kamu harus beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang semestinya diibadahi. Jadi dia bukan karena ngarep surga, bukan karena ngarep neraka, nggak ada apa-apa. Urusannya saya hamba, saya ibadah sama Allah, udah gitu aja. Dia ibadah aja gitu. Satu hari dia lagi bertemu dengan seorang kiai, seorang ulama. Ulamanya ini mukasyif. Nah, mukasyif ini adalah istilah untuk seseorang yang seringkali melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Ya, kamu ketika ngelihat muka saya, kamu nggak ngelihat apa yang ada dalam pikiran saya, bukan? Kamu ketika ngelihat muka saya, nggak ngelihat apa yang ada di dalam hati saya, bukan? Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi ada orang-orang yang melihat muka seseorang bisa ngelihat apa yang ada di Lauhil Mahfudnya, bisa ngelihat isi hatinya. Oh, ini bahaya nih. Itu namanya mukasyif. Ada teman-teman, ada. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ada tuh yang kayak gitu tuh. Mereka bukan hanya dibukakan. Nah kalau yang ini nih, ini teman-teman saya sekalian enggak dikasih kecuali kepada orang-orang yang dicintai sama Allah. Kebanyakan dicintai sama Allah. Itu ya, bisa lihat penyakit-penyakitnya orang, isi hatinya orang gitu. Kenapa Allah kasih gitu sama seseorang? Allah tahu dia itu ketika ngelihat hamba-hambanya Allah udah enggak lagi beda sama dia antara ngelihat yang buruk sama ngelihat yang baik dalam pandangan kepada manusia. Makanya kamu jangan pernah mikir gitu kan, pengen tuh saya bisa tahu isi hatinya orang jadi nggak pernah ketipu kan. Ya kan enak kan nggak pernah ketipu gitu kan. Nggak bisa gitu teman-teman saya sekalian, nggak bisa gitu. Saya sih kalau dibilang misalnya, Halimah kamu mau nggak bisa tahu isi hatinya orang? Ya Allah jangan sampai Allah, jangan sampai Allah, jangan sampai Allah. Kenapa gitu? Kita nggak tahu isi hatinya orang aja, susah buat husnudzon. Susah buat baik sangka. Saya nih nggak tahu isi hatinya orang aja. Kadang-kadang susah mau buat burung sangka, masih dateng aja buruk sangka. Ini orang kayaknya ngantuk nih. Nggak apa-apa kalau ngantuk bukan buruk sangka ya. Sedikit sekalian gitu, kayak susah mau selalu bisa husnudzon sama orang gitu kan. Apalagi kalau bisa tahu isi hatinya orang. Makanya udah saya nggak mau dikasih hal-hal begituan sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita jadi orang yang berusaha belajar untuk terus bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin.
Akhirnya si kiai ini, ulama yang didatengin sama ahli tauhid tadi ini, abid, mukhlis, khalis lillah, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ibadah kepada Allah. Si abid ini tadi datang di majelisnya seorang kiai. Kiainya begitu ngelihat, habis selesai majelis dia bilang, maaf sekali. Saya ngelihat kamu nih orang baik banget. Tapi saya sedih banget ngelihat lauhil mahfud kamu ketulis di situ kamu sebagai ahli neraka. Abid nih dikasih tahu kayak begitu. Serius kalian saya muliakan. Dia bilang begini nih. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan artinya wah musibah besar nih, bukan. Tapi semua punya Allah. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Dia bilang, kita kan cuma wajib ibadah ya kiai ya. Ibadah mah ibadah aja. Allah mau taruhkan saya di mana itu haknya Allah SWT. Ini keren nih, keren banget. Dia bilang, kiai, saya kiai lebih seneng ditaruh di neraka dalam keadaan taat. Hidup saya taat, Allah kembalikan saya ke neraka, saya gak apa-apa. Daripada Allah masukkan saya ke dalam surga, sementara hidup saya bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Saya bayangin hidup di dunia penuh gelimang dosa dan maksiat. Andai seperti itu, kemudian saya dimasukkan ke dalam surga dengan muka seperti apa saya menghadap Allah Ta'ala. Kiainya merunduk, belajar ikhlas. Dia bilang benar nak, benar banget. Habis selesai ngobrol-ngobrol, tadi nih, ahli ibadah tadi nih jalan. Saat dia jalan, kiainya lihat lauhil mahfud dia berubah min ahli firdausul a'la. Isi lauhil mahfud biarkan tetap jadi rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah sok-sokan pengen tahu. Saya ntar ahli surga apa ahli neraka ya? Udah gak usah sok-sokan pengen tahu, biarin aja. Tugas kita ibadah kepada Allah. Tugas kita cinta sama Allah. Tugas kita mendekat sama Allah. Tugas kita taat sama Allah. Tugas kita hormat sama Allah. Tugas kita syukur sama Allah. Itu tugas kita. Dan saya yakin ketika seseorang menjalankan tugasnya, Allah pasti akan juga melaksanakan apa yang menjadi Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian, kamu kalau cinta Allah pasti bakalan cinta. Dan kalau udah Allah cinta, Allah tahu apa yang harus dia lakukan kepada hamba-hambanya yang dia cinta. Teman-teman sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi sekali lagi, isinya lauhil mahfud itu adalah buku catatan kehidupanmu yang seharusnya enggak bikin kamu kepikiran dengan sangat melebihi kepikiran kamu terhadap ketaatan yang harus kamu lakukan. Kita jalanin tugas aja. Biarkan Allah melaksanakan apa yang telah Ia tuliskan sebagai nasib kehidupan kita dengan penuh rahman rahim kepada kita sekalian. Dah gitu aja. Gitu kan? Sebab isinya lauhil mahfud seperti mana yang tadi saya sampaikan dapat berubah-ubah sebab lauhil mahfud itu adalah makhluk. Jadi kamu gak usah kepikiran gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasibnya begini gimana ya?
Kalau ternyata tertulis di nasib saya begitu gimana ya? Dan gak usah, tugasmu aja nih kamu pikirin. Gak usah pusing-pusing, nanti 5 tahun yang akan datang siapa ya presiden yang akan terpilih. Nah ngapain? Kamu pusingin dari sekarang. Dan gak usah, yang terjadi kemarin aja kita gak usah pusingin, betul gak? Bisnya kesel Ustazah. Katanya emak-emak Tanah Abang nih. Bu, ingat, siapapun presidennya yang ngasih kita rezeki namanya Allah. Ingat, yang ngatur nasib kita namanya Allah. Ingat, yang ngasih sehat, ngasih sakit namanya Allah. Ingat, pengendali kehidupan hanya satu, namanya Allah. Yang ngasih kita hidup, yang menentukan kapan kita mati, namanya Allah. Nggak pernah berubah dari sejak presidennya siapa juga. Betul? Ibu-ibu sekalian, ingat, dari mulai zaman kapan tahu juga, kita mah tetap aja. Emang kalau presidennya ganti, sholat kamu ganti? Dari dulu juga kayak begini. Emang ada yang kalau presidennya ganti, saya nggak pakai jilbab dah? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada urusan, ibu-ibu sekalian. Kita jalanin taat. Bismillah. Tapi Ustazah nanti harga-harga naik, ya nggak apa-apa naik, yang penting kita sanggup beli. Betul gak? Enak gak saya mikirnya? Enak. Mau siapa presidennya juga tetap aja Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau buat saya sih, kalau tanyain presidennya siapa? Nabi Muhammad. Udah enak dah. Gitu ya. Kita mau ikutnya sama Nabi Muhammad aja dah. Dunia akhirat, ya kan ya? Nah, udah gak terlalu banyak ngaruh kok. Bismillah, kita terus doakan. Semoga Indonesia diberi kedamaian. Semoga Indonesia senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak-anak kita dijauhkan dari segala bencana. Semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari segala dosa-dosa. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan kita dari bahaya narkoba, minuman keras, perzinaan, perjudian, riba, dan apapun aja dari dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk murka kepada kita.